Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini saya akan sharing mengenai bagaimana cara menganalisis hasil dari XRD menggunakan software HiScore. Nah, XRD ini atau X-ray diffraction merupakan teknik yang dapat memberikan informasi mengenai struktur dari suatu material, jenis fasanya, bahkan ukuran kristal dalam suatu bahan. Nah, tapi hasil XRD itu bentuknya grafik, yang dimana mungkin agak sulit untuk membacanya. Oleh karena itu, digunakan berbagai macam software, salah satunya yaitu HiScore, yang dapat membantu kita untuk menganalisis bagaimana pola difraksi, kemudian mencocokkannya dengan database dan mengidentifikasi fasa-fasa kristal yang ada pada sampel. Oke, lanjut aja ke proses analisisnya menggunakan software HiScore. Di sini saya memiliki 3 sampel yang dimana semuanya akan saya coba untuk dianalisis menggunakan HiScore. Pertama kita coba dulu untuk sampel yang pertama atau sampel 1. Nah, sebelum kita menganalisis sampel yang kita punya, kita perlu memasukkan dulu database yang ada ya. Caranya itu kita klik Customize, Manage Database, kemudian Edit HiScore Database. Yang karena aku simpannya di dokumen, kita klik yang HiScore Plus, PDF 2, kemudian ini yang mineral. Oke. Nah, setelah kita masukin, kita klik nih mana yang mau kita pakai database-nya. Nah, jadi kita checklist yang PDF 2 yang tadi yang kita masukin, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu baru kita buka file mana yang mau kita analisis terlebih dahulu. Open. Sini saya simpan di pictures. Nih, sampel 1. Untuk sampel 1 ini bentuk filenya dalam XRDML. Langsung buka aja. Open. Di sini kan langsung udah kelihatan ya grafiknya. Dan selanjutnya kita klik yang determine background. Di treatment determine background. Nah, determine background ini tuh fungsinya untuk menghapus atau mengoreksi latar belakang atau background dari pola difraksi XRD supaya puncak-puncak yang kita miliki atau peak yang aslinya itu bisa terlihat jelas dan akurat saat dianalisis. Oke, di sini ya. Kemudian kita klik Accept. Nah, selanjutnya kita juga menggunakan fitur Smooth yang digunakan untuk menghaluskan data XRD agar sinyal yang terlihat itu lebih bersih dan mudah dianalisis. Nah, Smooth ini digunakan untuk mengurangi noise acak yang muncul akibat gangguan elektronik atau detektor selama proses akuisisi data. Caranya kita klik kanan, kemudian klik Smooth. Kita harus berhati-hati dalam penggunaan fitur Smooth ini karena bisa jadi ada puncak yang memang sudah halus dan mungkin sudah bersih dan kecil, ukurannya sudah asli peaknya. Kalau pakai Smooth ini, puncak tersebut akan hilang. Kita coba aja Smooth, kemudian Replace. Oke. Setelah itu kita klik kanan lagi, terus klik yang strip key alpha 2. Nah, strip alpha 2 ini tuh berfungsi untuk mengurangi atau meminimalisir adanya kemungkinan kesalahan data pada saat analisis. Kita langsung klik aja yang strip ini, kemudian di replace. Oke. Nah, setelah proses treatmentnya, kita langsung aja search peak-nya. Nah, untuk minimum signifikansinya itu kalau bisa diusahakan itu ada di 2. Kenapa? Karena nilai 2 ini berarti bahwa puncak yang dicari itu harus minimal 2 kali lebih tinggi dari fluktuasi background, yang merupakan ini tuh batas yang cukup sensitif tapi juga tidak terlalu rendah. Nah, selain itu juga untuk menghindari adanya deteksi palsu, karena kalau misalkan di set di bawah 2, HiScore ini bisa menganggap noise atau gangguan lain itu sebagai puncak, jadi hasilnya itu terlalu banyak puncak yang palsu. Nah, tapi kalau misalkan di setnya juga terlalu tinggi atau lebih dari 2, maka bisa melewatkan puncak-puncak kecil yang mungkin sebenarnya memang ada, terutama pada intensitas difraksinya yang memang rendah, seperti pada sampel amorph atau kristal kecil. Langsung saja kita search peak. Nah, karena di sini peaknya juga lumayan banyak, jadi nggak usah yang manual satu-satu karena bakal terlalu lama juga.
kita pakai cara yang otomatis, kemudian kita klik accept. Oke. Nah, untuk melihat list dari puncak-puncaknya bisa kita klik aja ini pick list. Nah, di sini kan langsung muncul ada 11. Kemudian kita klik yang fit profile, yang dimana fit profile ini tuh bertujuan untuk mencocokkan data yang kita miliki dengan database yang sudah kita masukkan sebelumnya. Nah, sudah. Dan setelah itu kita klik yang search match. Kemudian kita klik yang restriction ini, edit restriction set. Dan di sini karena saya udah cobain sebelumnya, jadi udah langsung ada ya. Kalau unsur-unsur yang ada di sampel saya itu ZN dan juga O. Nah, kalau misalkan restrictionnya itu tadi pakai yang non, atau semua parameter atau semua kemungkinannya itu bakalan muncul. Jadi, yang menurut database-nya itu cocok sama data kita, bakalan muncul. Yang padahal di data, di sampel kita tuh nggak ada unsur tersebut gitu. Jadi, udah paling bagusnya itu harus di XRF dulu sebenarnya sebelum masuk ke Hexcore ini, biar lebih pasti itu apa aja unsur yang ada di sampel kita. Jadi untuk restrictionnya kita lihat dulu edit restriction, kemudian di periodic table. Nah, untuk yang merah ini artinya non off, jadi jangan tampilkan unsur-unsur yang di kita merahkan ini. Sedangkan untuk all off itu munculkan semuanya yang ada unsur-unsur yang kita klik. Untuk yang biru itu munculkan dari database yang setidaknya mengandung ZN dan O. Sedangkan untuk yang putih itu artinya semua yang mungkin ada pada sampel kita bakalan dimunculin juga sama database ini. Kita klik OK. Kemudian kita load, search. Oke. Dan di sini udah muncul ada apa aja pick yang mungkin ada di sampel kita. Kita pilih yang paling atas atau yang skornya itu paling besar. Ini kan paling besar ya, 98. Nah, untuk melihat kesesuaian antara data yang kita masukkan dengan sampel yang kita punya, kita lihat di sini untuk yang accept pattern truth dari yang tadi yang kita masukin ZNO, dan ini untuk pick list itu puncak-puncak yang kita punya. Nah, dilihat dari sini untuk pick list sama accept pattern itu udah cukup sesuai ya. Kemudian kita convert pattern to paste untuk dilanjutkan ke video selanjutnya untuk menghitung spacing, dan juga ukuran struktur kristalnya. Dan selanjutnya untuk sampel yang kedua kita lakukan hal yang sama untuk mencari untuk identifikasi fase sampelnya seperti pada sampel nomor 1. Kita lakukan lagi untuk sampel yang kedua ini kita tidak bisa menggunakan sistem karena ini hasilnya negatif. Jadi kita langsung saja ke search book.
Dan pada sampel 3 dilakukan treatment yang sama seperti pada treatment sampel-sampel sebelumnya. Selanjutnya kita lakukan fit profile. Oke, karena di sampel yang ketiga ini kita sudah tahu bahwa adanya CD dan oksigen atau cadmium oxide, maka kita klik yang cadmiumnya dan juga yang O. Kemudian kita klik OK. Lalu search. Oke. Dan kemudian kita langsung tarik aja yang paling tinggi squatnya ke atas. Kemudian kita convert pattern to paste untuk dilanjutkan ke video selanjutnya untuk menghitung spacing HKL dan juga ukuran struktur kristalnya. Untuk video yang pertama ini cukup sekian. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.